Bahar Smith ngamuk, ultimatum Anies dan Caimin. Dan dia klaim sudah jutaan masyarakat yang pasti akan memilih Anies dan Caimin karena ceramah-ceramah dia di berbagai tempat. Gitu ya? Coba kita dengarkan sama-sama nih. Calon dewan tipu-tipu, mana dewan? Ada dewan di sini? Mana dewannya? Ada tipu-tipu nggak? Enggak, yang benar. Kalau tipu-tipu kita lemparin batu malam ini juga. Jangan hanya butuh sama rakyat kalau ada maunya. Betul. Kalau Pak Dewannya tipu-tipu, malam ini kita timpuk pakai batu dia. Betul. Tapi kelihatan dari pakaiannya Ustadz ini, Masya Allah. Mudah-mudahan amanah. Partai apa? PKS. Saya nggak peduli sama partai. Saya bukan orang partai. Yang penting Bapak amanah. Amanah. Layani rakyat. Jangan layani partai. Jangan jadi petugas partai. Jadi pelayan rakyat. Pelayan masyarakat. Tuh jalan rusak benerin. Jalan rusak benerin. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup masyarakat. Hidup Indonesia. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Terus Beb, ini kan ada 3 capres. Ada Wowo, ada si Uban, ama si siapa? Hah? Si Anies. Saya nggak dekat sama tiga-tiganya, nggak kenal, nggak dekat, nggak ada perlu apa-apa juga sama mereka saya. Nah, hasil ijtima ulama telah keluar. Siapa yang mereka pilih? Capres yang mereka pilih adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saudara-saudara. Maka saya tanya semua jamaah yang hadir di sini, tahun ini 2024, nanti capres siap ikut komando ulama? Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap memenangkan Anies dan Muhaimin? Siap memenangkan capres pilihan hasil ijtima ulama? Siap memenangkan? Insya Allah kalau nggak dicurangi bakal menang, saudara-saudara. Kalau nggak curang insya Allah menang. Saya dari 6 bulan yang lalu, dari 6 bulan yang lalu saya sudah keliling Indonesia. Saya keliling Indonesia untuk apa? Untuk menyerukan umat untuk memilih hasil capres dari hasil ijtima ulama. Dari 6 bulan sebelum ijtima ulama digelar, saya sudah keliling Indonesia. Kalian bayangkan saja, satu tempat saya ceramah yang hadir, ya anggaplah kita ambil 10.000. Saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari ini 5 tempat, 6 tempat. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa 8 tempat sampai 9 tempat. Satu malam. Kalau Ustadz Gaza bilang 1 hari kan 5 dia. Kalau saya 1 malam itu bisa 9, 10, pernah sampai 13 tempat. Pernah saya 1 hari 3 provinsi. Kalsel, ya, Kalsel, Kalteng, sama Kaltim. 1 hari 3 provinsi. Nah 10.000 kita ambil 10.000 kali 5 berapa? Berapa? Woi jawab berapa? 50. 1 bulan berapa hari? 4 minggu. Malam Selasa saya nggak ceramah.
Berarti 30 kurang 4 berapa? Coba pakai kalkulator, 30 kurang 4 20. 26 kali 50 ribu berapa? Pakai kalkulator. 26 kali 50 ribu. 26 kali 50 ribu berapa? Berapa? 1 juta 1.300.000 kali 6 berapa? 7.800.000. Itu yang udah pasti. 7.800.000 selama saya keliling 6 bulan. Dan bulan ini dan bulan depan belum tahu lagi. Paham? Kalau nggak dicurangi, insya Allah menang. Makanya saya wasiatkan terakhir, wahai Anies Baswedan, wahai Muhaimin Iskandar, saya Bahar bin Smith, saya tetap akan keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk memenangkan kalian berdua. Sekuat tenaga saya, keringat saya tumpahkan, darah pun siap saya tumpahkan untuk memenangkan kalian, karena kalian adalah hasil pilihan dari ijtima ulama. Tapi kalau nanti kalian jadi presiden, kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati agama, khianati ulama, demi Allah saya Bahar bin Smith orang yang pertama melawan kalian untuk turun dari kursi kepresidenan kalian, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Kadang-kadang memang lucu mendengarkan Bahar ini. Katanya tidak peduli partainya apa. Tidak peduli kok ditanya. Dari partai apa? Kalau nggak peduli, nggak usah nanya partainya apa. Dan kita akan pasti tahu kok. Partai yang di sekeliling mereka itu partai apa. Ya salah satunya jelas PKS. Orang itu kalau nggak peduli nggak bakal nanya partai. Tapi ya wis lah, itulah silat lidah Kang Bahar. Udah biasa dia. Cuma keleman memastikan itu yang bagi saya ini berbahaya juga. Setiap dia ceramah di satu tempat misal, lalu kemudian dia memastikan seluruh yang hadir itu akan ikut komando dia. Ini bagi saya siapa yang bisa memastikan itu? Siapa yang bisa memastikan itu? Apakah ditulis data satu persatu yang hadir, lalu dipastikan yang milih hasil ikut komando dia? Jangan kleman-kleman kayak gitu. Ini pada akhirnya akan cukup berbahaya bila setiap orang lalu mengklaim setiap yang hadir dan mendengarkannya itu pasti akan pilih. Orang semua akan klaim-klaiman tanpa data dan bukti yang jelas. Pasti. Hitung setiap ceramah itu 10.000 kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali berapa bulan, udah jutaan. Itu klaiman tanpa dasar loh. Itu klaiman tanpa dasar. Makanya dia memastikan insya Allah kalau tidak dicurangi Anies menang. Artinya kecurangan dan tidak curang itu tergantung Anies menang atau kalah. Kalau Anies menang maka tidak curang. Kalau Anies kalah maka curang. Siap. Ngopi kemarin. Ngopi yang di dia wae. Di sini aja. Ayo ngopi ang. Maaf ya, di pinggir jalan ada yang lewat. Itu. Jadi nggak bisa memastikan seperti itu karena nggak ada yang mendata. Jadi sekali lagi framingnya menjadi yang curang. Kalau Anies menang tidak curang, kalau Anies tidak menang curang. Ini ngawur sekali pernyataan menurut saya. Samalah seperti dulu Prabowo Subianto.
Mereka teriak-teriak apa sih? Sama aja kan. Oh ini curang, mestinya Prabowo itu menang. Tapi karena curang maka tidak menang. Tetapi faktanya Prabowo gabung pemerintah. Faktanya dia merasa lemah dan sekarang mengakui kekalahan. Artinya apa? Kekalahan itu ya memang kalah. Sedikit orang yang pilih gitu loh. Jadi jangan coba kemudian framingkan sebelum terjadi, ini sudah dipramingkan. Kalau tidak dicurangi maka menang. Ini kan bahaya, udah memastikan kemenangan sebelum putusan akhir. Koplak ini namanya. Sama seperti tim Amin yang akan menggugat kalau ada kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, sembari dia mencatat satu persatu yang dianggap dia kecurangan. Artinya kalau Anies menang maka catatan itu tidak akan dikeluarkan. Tapi kalau Anies kalah, catatan itu akan dikeluarkan. Jadi curang dan tidak itu tergantung Anies menang atau tidak. Ini kan koplak. Kalau menang maka tidak curang. Kalau tidak menang maka curang. Ini ciri-ciri orang yang sudah nggak pede di awal itu namanya. Oke, janganlah terus kemudian memprovokasi masyarakat dan jangan memastikan kayak gitu. Nggak mesti yang mendengarkan ente itu semua suka dan akan ikut komando ente. Enak aja ngeklaim kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.